Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Anugrah Fadilah, NIM 120505129119 dari kelas 2B, mata kuliah Dasar Telekomunikasi, dosen pengampu Bapak Teddy Purnamirza. Baiklah, saya akan membacakan materi saya yang berjudul Sistem Komunikasi Seluler. Yang pertama yaitu pengertian sistem komunikasi seluler. Sistem komunikasi seluler adalah jenis komunikasi bergerak yang merupakan komunikasi antara dua terminal. Salah satu atau keduanya bergerak. Melalui relokasi ini, sistem komunikasi bergerak tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi. Sistem komunikasi seluler dapat memberikan layanan kepada banyak pengguna di wilayah geografis yang cukup luas dengan frekuensi yang terbatas. Sistem ini juga memberikan kualitas yang cukup tinggi, tidak kalah dengan telepon tetap atau Public Switched Telephone Network atau PSTN. Mungkin lebih dikenal dengan telepon rumah. Untuk meningkatkan kapasitas, cukup area dibatasi dengan membagi area ke dalam sel. Dengan menggunakan sel-sel inti, saluran radio dapat digunakan kembali oleh BTS jarak jauh atau disebut Rius. Komponen sistem komunikasi seluler. Yang pertama yaitu PSTN, tersusun atas Local Network, Exchange Area Networks, dan Long Haul Networks. PSTN menginterkoneksikan antara telepon dengan peralatan komunikasi lain. Yang kedua yaitu Mobile Switching Center atau MSC atau Mobile Telephone Switching Office atau MTSO. Dalam sistem komunikasi seluler, MSC berfungsi untuk menghubungkan antara telepon seluler dengan PSTN. Dalam sistem seluler analog, MSC berfungsi untuk mengatur agar sistem tetap beroperasi. Suatu MSC dapat menangani 100.000 pelanggan seluler dalam 5.000 panggilan dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga yaitu base station. Sering disebut juga sebagai base transceiver station atau BTS pada sistem GSM. Cell site atau site, dan pada base station terdapat beberapa pemancar atau seringkali disebut sebagai transmitter atau TX dengan penerima receiver atau RX. TX dan RX akan menangani komunikasi full duplex secara serentak. Biasanya TX dan RX dikombinasikan dengan transceiver yang diletakkan di dalam suatu radio base station atau RBS. Base station biasanya juga mempunyai menara untuk membantu proses pemancaran atau penerimaan sinyal pada antena. Yang keempat yaitu Mobile Station atau MS. MS merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk pelanggan jasa komunikasi seluler untuk memperoleh layanan. Beberapa komponen yang ada pada MS adalah transceiver, antena, rangkaian pengontrol, dan sebagainya. Selain itu, MS juga dilengkapi dengan kartu Subscriber Identity Module atau SIM yang berisi nomor identitas pelanggan. MS biasanya dikenal sebagai handphone alias HP dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik sistem seluler. Yang pertama yaitu ada frekuensi reuse. Frekuensi reuse adalah penggunaan ulang sebuah frekuensi pada suatu sel, di mana frekuensi tersebut sebelumnya sudah digunakan pada suatu atau beberapa sel lainnya. Terbatasnya spektrum frekuensi yang dapat digunakan pada sistem komunikasi bergerak menyebabkan penggunaan spektrum frekuensi tersebut harus seefisien mungkin. Antara dua sel yang menggunakan frekuensi yang sama ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan mengakibatkan interferensi. Yang kedua adalah cell splitting. Cell splitting adalah suatu metode untuk menambahkan kapasitas kanal dengan cara memecah sel yang sudah ada menjadi lebih kecil. Munculnya sel kecil hasil pemecahan sel besar tadi akan menambah kapasitas kanal. Yang
selanjutnya yaitu handover. Handover. Handover adalah pengalihan panggilan secara otomatis dari satu sel ke sel lainnya ketika MS melakukan pembicaraan. Sistem handover ini diperlukan untuk menjaga agar panggilan tersebut tidak terputus di dalam sistem komunikasi seluler. Yang selanjutnya adalah standar sistem seluler. Standar sistem seluler ada 3, yaitu sistem seluler analog yang generasi pertama, yaitu AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Ada juga NM-T450 atau Nordic Mobile Phone. Yang selanjutnya ada TACS atau Total Access Communication System. Yang kedua, sistem seluler digital. Yang pertama, bagiannya yang pertama ada GSM atau Global System for Mobile Communication. Selanjutnya ada DAMPS atau Digital AMPS. Yang selanjutnya ada CDMA per IS95. Yang ketiga adalah generasi ketiga, yaitu IMT 2000 atau UMTS. Yang selanjutnya yaitu parameter sistem komunikasi seluler. CI atau Carrier to Interference Ratio. CI merupakan ukuran kualitas komunikasi. Besarnya tergantung pada teknik akses jamak yang dipakai, atau FDMA, TDMA, atau CDMA. Ada 3 bagiannya. Yang selanjutnya adalah ukuran cluster atau K. Cluster merupakan suatu sel yang memiliki kelompok frekuensi operasi yang berbeda ukurannya, tergantung dari CI. Bab selanjutnya yaitu konsep dasar komunikasi bergerak. Yang pertama, dasarnya. Dasarnya ada yang pertama itu ukurannya keterbatasan frekuensi. Yang kedua, efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Bagian selanjutnya adalah parameter dasarnya. Yang pertama, frekuensi reuse. Penggunaan kembali frekuensi yang sama pada area sel yang berbeda di luar jangkauan batas daerah selnya yang bebas dari interferensi. Konsep handoff atau handover. Proses perpindahannya kanal trafik user pada saat user aktif tanpa terjadi pemutusan hubungan dan tanpa melalui campur tangan dari pemakai. Proses perpindahan penggunaan atau mobile station jaringan dari satu sel ke sel lainnya dapat terjadi tanpa pemutusan hubungan komunikasi. Jenis handover. Yang pertama, internal handover dikendalikan oleh BSC. Internal cell handover, pemindahan hubungan antara sel yang berbeda dalam BTS yang sama. Inter-cell handover, pemindahan antara BTS yang berbeda dalam satu BSC. Kedua, external handover dikendalikan oleh MSC. MSC intra handover, pemindahan hubungan yang terjadi antara BSC dalam satu MSC. MSC inter handover, perpindahan hubungan yang terjadi pada MSC yang berbeda. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih banyak telah menyimak materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.